Dalam hiruk-pikuk kehidupan akademis, para siswa sering dihadapkan pada tuntutan kompleks yang membutuhkan keterampilan manajemen waktu yang bijak. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang anak muda yang pandai mengatur waktu belajarnya. Ini mencerminkan kebutuhan untuk mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat membantu mereka mencapai kesuksesan akademis tanpa mengorbankan keseimbangan hidup. Mari kita temukan inspirasi dari perjalanan Rizky, seorang anak muda yang berhasil mengelola waktu belajarnya dengan bijak. Rizky, seorang siswa yang cerdas, yang berdedikasi, memahami bahwa sukses akademis tidak hanya melibatkan pemahaman materi, tapi juga keterampilan manajemen waktu yang baik. Pendekatan pertama yang diambil Rizky adalah membuat jadwal belajar yang terstruktur. Dia menyusun jadwal harian yang membagi waktu dengan cermat untuk setiap mata pelajaran, menghitung tingkat kesulitan dan volume materi yang perlu dipelajari. Dengan pendekatan ini, Rizky dapat mengalokasikan waktu secara seimbang, menghindari kelebihan beban pada satu mata pelajaran tertentu saja. Selanjutnya, Rizky menerapkan metode belajar yang terfokus dan intensif. Kesadaran akan kualitas belajar yang lebih penting daripada kuantitas waktu yang dihabiskan membuatnya mematikan segala macam gangguan saat dia tengah belajar. Ponsel dan media sosial menjadi tabu selama sesi belajarnya, memungkinkannya memberikan perhatian sepenuhnya pada materi yang dia pelajari. Pendekatan ini membantu Rizky memahami konsep-konsep dengan lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Dengan teknologi menjadi sahabat Rizky dalam menjalankan manajemen waktu belajarnya. Dia memanfaatkan aplikasi pengingat dan jadwal belajar online untuk membantu merencanakan dan mengatur prioritas tugas. Melihat teknologi sebagai alat yang dapat meningkatkan efisiensi belajarnya, Rizky memanfaatkannya sebaik mungkin tanpa terjebak dalam distraksi yang tidak perlu. Sebagai langkah proaktif, Rizky memahami pentingnya istirahat selama sesi belajar yang panjang. Dia mengambil istirahat singkat untuk menyegarkan pikirannya dan meningkatkan konsentrasi. Rizky juga memasukkan kegiatan fisik ringan seperti berjalan-jalan sebentar atau melakukan peregangan dalam rutinitas istirahatnya untuk menjaga kebugaran dan kesehatan otaknya. Tidak hanya itu, Rizky melihat gambaran yang lebih luas dalam manajemen waktu belajarnya. Dia memberi perhatian khusus pada pola tidur dan asupan makanan sehat sebagai bagian integral dari keseimbangan hidupnya. Kesadaran akan kesehatan fisik dan mentalnya mencerminkan komitmen Rizky terhadap pendekatan holistik dalam mencapai kesuksesan akademisnya. Dari kisah Rizky, kita dapat mengekstrak beberapa strategi efektif dalam mengatur waktu belajar bagi seorang anak muda. Pertama, buatlah jadwal belajar yang terstruktur. Kedua, fokuslah sepenuhnya pada materi pelajaran selama sesi belajar. Ketiga, manfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk pengingat dan jadwal belajar. Keempat, ambil istirahat singkat untuk menyegarkan pikiran. Kelima, perhatikan kesehatan fisik dan mental sebagai bagian dari strategi waktu belajar yang holistik. Itu cerita Rizky. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.